Pencurahan Roh Kudus, tuaian jiwa, dan Inception of the Church. Kisah Para Rasul 2 ayat 13 hingga 41. Disclaimer. Untuk Anda yang belum mempelajari Alkitab secara serius, apa yang Anda dengar hari ini mungkin akan membuat Anda penasaran. Saya mengundang Anda untuk mengikuti terus pembahasan DDE 4.0 ini hingga selesai, khususnya berkenaan dengan kisah para rasul, 1 Korintus, dan kitab Efesus yang membahas tentang pribadi dan karya Roh Kudus. Maka semua kepingan akan tersusun indah dan membentuk iman kita yang kuat dan alkitabiah. Hari Pentakosta sebenarnya adalah hari yang sangat penting dan bersejarah. Ini adalah hari di mana ada banyak peristiwa yang luar biasa sedang terjadi bersamaan, sehingga kita harus paham bagian mana atau fenomena mana menunjuk pada peristiwa apa. Kemarin kita telah membahas ada 3 peristiwa minimal, yaitu pencurahan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, dan kepenuhan Roh Kudus. Kita masih akan membahas baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus pada nats yang lain. Namun hari ini kita akan kaitkan pencurahan Roh Kudus pada Pentakosta itu dengan tuaian jiwa, kelahiran gereja, pengurapan Roh Kudus, zaman akhir, serta Roh Kudus turun. Mari kita baca natsnya, ayat 13. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Jadi Petrus ingin menjelaskan bahwa para rasul dan 120 murid yang ada di loteng atas itu mereka tidak mabuk. Karena baru jam 9 pagi. Jam 9 pagi nggak mungkin orang minum-minum bahkan sampai mabuk. Namun yang terjadi adalah penggenapan dari nubuat Nabi Yoel. Apa itu? Nah, kalau Anda membaca pembahasan DDE pada bahasan tentang Nabi Yoel, Anda akan mengetahui yang namanya perspektif Nabi, yaitu seorang Nabi melihat 2 peristiwa yang berbeda waktunya namun dianggap sebagai satu peristiwa yang sama atau dilaporkan sebagai satu peristiwa yang sama. Jadi Petrus ingin menjelaskan bahwa ada 2 peristiwa yang berbeda yang digambarkan Nabi Yoel dengan sebuah laporan yang sama. Peristiwa pertama adalah yang namanya hari-hari terakhir. Ya, bahasa Yunaninya menggunakan kata eskatais. Hemerais itu hari-hari, ya. Eskaton itu berarti terakhir. Eskatais itu berarti adalah bentuk jamak ya daripada hemerais, yaitu hari-hari. Berarti ini membicarakan tentang hari-hari terakhir. Ada satu titik dalam sejarah di mana dimulailah yang namanya hari-hari terakhir. Itu adalah titik di mana Roh Kudus itu turun, dan kemudian dimulailah sebuah era yang baru, yaitu era yang disebut hari-hari terakhir ini. Dan dibandingkan dengan ayat yang ke-20 dikatakan datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ini berbicara tentang bukan hari-hari terakhir atau zaman akhir, tapi tentang ini akhir zaman. Akhir zaman menggunakan kata sunteleia, ya, tetelestai, Anda tahu sudah selesai. Sunteleia, Aionos, aion Anda tahu zaman, dan sunteleia, aionos itu berarti adalah akhir zaman. Akhir zaman adalah waktu di mana Tuhan Yesus datang kedua kali, ya, dan peristiwa-peristiwa yang berdekatan dengan itu. Sementara hari-hari terakhir dimulai ketika Roh Kudus turun dan dimulailah sebuah era yang baru, yaitu era gereja Tuhan. Dalam membuka akan era yang baru, yaitu era hari-hari terakhir ini, maka Allah melakukan beberapa peristiwa yang luar biasa di hari Pentakosta. Yang pertama adalah Allah mencurahkan Roh Kudus, ya, to pour out, ya,
dihamburkan atau dicurahkan. Roh Kudus dihamburkan sehingga hari itu orang-orang percaya menerima akan Roh Kudus. Dan mengapa Roh Kudus turun? Karena gereja hari itu ya diubah menjadi tubuh Kristus secara faktual. Bahwa Kristus adalah kepala dan sang kepala itu sudah ada di tahta sorga. Sementara tubuh Kristus yaitu gereja Tuhan yang ada di bumi, dia harus berfungsi untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh sang kepala. Itu sebabnya mengapa Roh Kudus dicurahkan. Ini adalah saat di mana gereja dilantik atau diinaugurasikan, atau gereja dilahirkan atau diinceptionkan, ya insepsi, ya. Dan mereka menerima pengurapan, digambarkan pada bagian ini bahwa dari anak muda sampai orang tua mereka akan dipakai Tuhan untuk memberitakan tentang keselamatan yang daripada Tuhan mereka akan berbuat. Dan ada peristiwa yang lainnya, yaitu adalah saat di mana setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Ini juga merujuk pada peristiwa ketika Yesus datang kali kedua nanti, di mana bangsa Israel pun juga orang-orang percaya ketika mereka mengalami kesesakan yang dahsyat, berseru kepada Tuhan, mereka menerima keselamatan. Namun juga berlaku untuk setiap mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus sejak masa Pentakosta ini. Maka sejak Roh Kudus turun, mereka dimungkinkan untuk lahir baru. Dan karena mereka lahir baru, berarti mereka bisa menerima keselamatan. Saya ingin sedikit lebih jauh tentang Roh Kudus turun. Kata Roh Kudus turun ini merujuk pada 4 peristiwa yang dicatat di Alkitab. Dan hanya 4 ini saja. Ya, yang pertama adalah peristiwa Pentakosta yang terjadi di Yerusalem dengan fenomena bahasa lidah, suara angin, dan munculnya lidah api. Tidak ada yang tumpang tangan. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang kemudian melakukan yang namanya pencurahan Roh Kudus ini. Ya, menurut Yohanes Pembaptis, ini adalah saat di mana Tuhan Yesus yang membaptis mereka dengan Roh Kudus. Kita masih akan membahas tentang baptisan Roh Kudus pada next berikutnya. Lalu kemudian Roh Kudus turun tercatat juga pada Kisah Rasul 8, yaitu di Samaria. Waktu itu Filipus memberitakan Injil kepada orang-orang Samaria dan mereka percaya, namun Roh Kudus belum turun. Lalu Petrus sebagai rasul pembuka atau soko guru dari rasul diutus dari Yerusalem untuk datang ke Samaria. Dan kemudian ketika Petrus datang, terjadilah yang namanya Roh Kudus turun. Tidak tercatat ada bahasa lidah atau tidak. Tidak tercatat. Implisit mungkin ada. Mengapa? Karena setelah dilakukan baptisan Roh Kudus, ya pertama Petrus paham, oh kok ada baptisan Roh Kudus. Yang kedua, ada Simon si sihir yang terkagum-kagum sehingga dia menawarkan sejumlah uang untuk mendapatkan kekuatan atau kuasa melakukan baptisan Roh Kudus ini. Mungkin ada, namun tidak dijelaskan. Ya, yang berikutnya adalah kisah 10 ayat yang keempat, kisah pasal yang ke-10 terjadi di Kaisarea. Kaisarea adalah salah satu wilayah di daerah Yudea ujung, ya. Dan di sana ada fenomena. Fenomenanya adalah bahasa lidah. Ya, di rumah Kornelius kalau Anda melihat tidak terjadi penumpangan tangan juga. Petrus hanya khotbah. Waktu Petrus khotbah, tiba-tiba Kornelius dan seisi rumahnya mereka berbahasa lidah. Dan Petrus terkesima, loh, yang mereka alami ini kok persis seperti yang kami alami dulu waktu Pentakosta. Nah, dan nanti kita akan masuk pembahasannya di dalam kisah 10 ini. Ya, jadi ya bahasa lidah yang terjadi pada waktu itu persis dengan yang terjadi di Pentakosta ini. Jadi kemudian Petrus paham, wah, berarti betul keselamatan untuk bangsa lain juga karena Kornelius bukan orang Yahudi, ya. Dan kemudian itulah dimulainya era untuk memberitakan Injil. Ya, para rasul mulai semakin menerima karena diteguhkan ya Tuhan Yesus sendiri ya yang melakukan baptisan Roh Kudus, tidak ada tumpang tangan. Lalu peristiwa yang keempat di Efesus. Efesus adalah wilayah orang yang tidak percaya pada Tuhan. Ya, terjadi bahasa lidah dan nubuatan dan terjadi tumpang tangan yaitu oleh rasul. Itu Rasul Paulus, ya. Itu sang rasul khusus untuk orang-orang yang non-Yahudi. Anda melihat 4 perbandingan ini, kita akan kupas lagi lebih jauh pada waktunya nanti. Namun kita mendapatkan di sini sesuatu hal yang indah sebenarnya. Bagaimana ketika kisah para rasul pasal yang pertama, Tuhan Yesus mengutus akan para rasul dan murid-muridnya. Dia berkata, jadilah saksi di Yerusalem, terjadi pada kisah Rasul pasal 2,
Lalu di Yudea terjadi pada masa di Kisah Rasul pasal yang ke-10, di Samaria terjadi pada Kisah Rasul pasal 8, dan sampai ujung bumi berbicara tentang wilayah Efesus yang ada di Kekaisaran Romawi dan menjadi salah satu pusat Injil selain Antioquia. Jadi 4 peristiwa ini akan kita bahas lagi ya, pastikan Anda mengingat akan hal ini pelajaran hari ini. Kita lanjutkan dulu ayat 20. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, karena ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malah Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini adalah penjelasan Petrus lebih jauh, bahwa Petrus menjelaskan, menyaksikan oleh kuasa Roh Kudus yang sedang membara dalam hatinya, bahwa Yesus yang disalibkan oleh bangsa Israel, Yesus inilah yang adalah dinubuatkan oleh pemazmur yaitu Daud sebagai Sang Mesias yang akan membawa keselamatan. Saudara, ini luar biasa karena Petrus latar belakangnya seorang nelayan biasa. Namun oleh karena kuasa Roh Kudus, Anda tahu Yesus sempat mengatakan bahwa Roh kebenaran yaitu Roh Kudus inilah yang akan mengingatkan segala sesuatu, yang akan mengajarkan segala sesuatu yang perlu. Tuhan Yesus tidak banyak waktu untuk mengajarkan segala sesuatu, namun Roh Kudus inilah yang mengajarkan, yang menyingkapkan segala sesuatu. Dan para rasul, khususnya Rasul Petrus, dia mulai membahas tentang Sang Mesias yang dibangkitkan itu, yang bangkit itu untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Dan apa akibatnya? Ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Bahasa aslinya ya katanuso, itu artinya tertusuk. Hati mereka tertusuk. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Inilah saat keselamatan itu. Terjadi peristiwa yang luar biasa, 3.000 jiwa diselamatkan. Ini adalah tuaian raya. Peristiwa Pentakosta di dalam perjanjian lama adalah peristiwa masa sukacita untuk panen raya. Dan itu yang terjadi. Pentakosta rohani terjadi panen raya secara rohani. Mereka bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus Sang Mesias. Kristus itu
bahasa Yunani, ya bahasa Ibrani Mesias. Jadi Yesus Mesias atau Yesus Kristus akan mengalami untuk pengampunan dosa, ya, dibebaskan dari segala macam dosanya dan menerima Roh Kudus atau dikaruniai Roh Kudus. Perhatikan, sejak mereka percaya Yesus, saat itu mereka sudah menerima akan Roh Kudus. Menariknya adalah mereka tidak dicatat berbahasa roh semuanya. Ya, hanya berbahasa roh, ya selesai pada 120 murid itu saja. Namun mereka yang percaya pada Yesus oleh karena pekerjaan Roh Kudus, ya jelas sekali disampaikan di sana, tidak dicatat mereka berbahasa roh. Dan ini adalah penggenapan janji Tuhan. Dikatakan bahwa Israel akan menerima keselamatan, juga anak cucunya, bahkan seluruh bangsa-bangsa. Tahukah bahwa keselamatan untuk Israel dan keturunannya ini yang dinanti-nantikan sejak masa Abraham, bahkan sejak masa Adam, dan hari itu sudah berlaku. Mereka mengalami keselamatan. Dan himbauan Petrus adalah selamatkan dirimu dari generasi yang bengkok ini. Waktunya kita untuk berdevosi mengalami akan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Renungkan bahwa gereja bukanlah gedung, melainkan orang-orang percaya yang diikat dalam satu tubuh untuk melakukan misi sang kepala gereja, yaitu Yesus Kristus, Yesus Mesias. Mari kita selami dahsyatnya pengurapan Roh Kudus atas gereja Tuhan. Bahwa Roh Kudus dicurahkan yang memberikan pengurapan supaya kita bisa menjadi saksi Kristus yang efektif. Bersyukur untuk misi pekabaran Injil global. Karena sejak Pentakosta inilah, maka misi pekabaran Injil menjangkau ujung-ujung bumi mulai dilaksanakan. Yang kedua, ini adalah akhir dari zaman akhir. Zaman akhir berlaku sejak Pentakosta. Bab demi bab dari zaman akhir telah dilewati oleh sejarah gereja. Ini adalah akhir dari zaman akhir. Belum akhir zaman, namun sudah semakin mendekati. Jadi mari kita berdoa lagi supaya tuaian jiwa-jiwa terjadi lagi. Supaya Roh Kudus dinyatakan, menggerakkan akan orang-orang percaya untuk membawa jiwa-jiwa ke Tuhan. Mari kita berteduh di hadapan Tuhan dan memohon Tuhan membakar hati kita lagi oleh kuasa Roh-Nya.